Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lilis Rospita SS, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja di SD Swasta Mulia, Kecamatan Medan Selaya. Sebelumnya, salam guru penggerak. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai seorang kepala sekolah yang hebat dan juga tangguh, yaitu Ibu Rusmiati SPD. Beliau adalah kepala sekolah di SD Muhammadiyah 03 Kecamatan Medan Selaya, yang kebetulan ini termasuk salah satu sekolah penggerak di Kecamatan Medan Selaya. Kita langsung sapa aja yuk Ibu yang tangguh ya. Assalamualaikum Ibu Rusmiati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Baik juga Bu Lilis. Alhamdulillah saya juga baik hari ini Ibu. Senang rasanya pada hari ini kita dapat bertemu. Sama. Ya, kita bisa sekedar sharing tadi Ya, Ibu boleh. ya, atau berbagi nih Bu. Iya. Nah, sebelumnya kita hari ini akan sharing, kalau dibilang wawancarai agak-agak ini gitu ya, tapi kita sedikit sharing aja deh. Grogi ya. Berbagi tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan ini. Iya. Terutama untuk kasus-kasus yang di mana nih ya Ibu ya, nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan, yang buat kita rasa ini benar, tapi kok agak-agak ada yang merasa dirugikan gitu ya. Saya juga ingin mengetahui apa ini yang selama ini dilakukan pimpinan sekolah, praktik apa yang selama ini dijalankan, yang akan dikaitkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengujian Ibu. Nah, ini ya diperuntukkan untuk melengkapi Ibu tugas saya di pelatihan guru penggerak ini. Tadi kita udah sedikit berbincang tentang dilema etika dan juga bujukan moral tadi ya Ibu ya. Nah, saya ingin mencoba bertanya nih kepada Ibu Rusmiati untuk yang pertama. Boleh ya Bu ya? Ya, boleh. Boleh ya. Oke. Untuk yang pertama nih, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SD Muhammadiyah 03 ini Bu, bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi Ibu kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika atau ini bujukan moral gitu Ibu? Bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi dua hal tersebut? Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bu Lilis yang sudah berhadir di SD Muhammadiyah 3 ini. Kami juga senang bisa dihadiri sama guru calon guru penggerak ini. Walaupun kami sekolah penggerak emang masih tahap ini baru 1 tahun ya. Cuman kita juga sudah berusaha lah bagaimana supaya pendidikan di SD Muhammadiyah 3 ini mutunya lebih baik lagi dari yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, masalah dilema ini ya Bu Lilis ya. Pasti semua orang ataupun semua sekolah pasti pernah mengalami dilema. Yang kadang-kadang dilema itu kita anggap itu sebenarnya benar bagi kita, kadang belum tentu benar di mata para murid ataupun wali murid, atau sebaliknya ya. Jadi untuk mengidentifikasi dilema ini kita sih tidak punya cara yang khusus gitu, pakai tata caranya atau bagaimana sunahnya ya. Cuman untuk dalam mengatasi dilema ini memang kita perlu lah berbagi sama sesama stakeholder yang ada di sekolah kita. Jadi supaya dilema itu bisa kita atasi dengan tidak ada merugikan yang lainnya juga. Jadi kadang orang tua murid ini menganggap namanya manusia ya, namanya manusia itu pasti punya kekurangan ya. Jadi kadang-kadang ada guru yang silap sikit, orang tua langsung mencak-mencak itu marah-marah itu kan. Nah, bagaimana kita mengatasinya ya, kita biasanya identifikasinya tentu pertama kita panggil dulu gurunya. Kalau ada orang tua yang mungkin komplain ya, komplain sama gurunya yang kembangnya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Tentu kita pertama kita panggil dulu gurunya, kita saling sharing bagaimana supaya ini tidak terulang lagi, supaya kita sama-sama enak itu antara guru, orang tua, dan murid. Jadi ada kolaborasi yang memang sangat menyenangkan dan kalau dalam bahasa cintanya mesra. Iya, berarti harus ada berkesinambungan kolaborasi berarti gitu ya Ibu ya. Nah, berarti sejauh ini tidak ada identifikasi secara khusus tapi ya gitu Ibu ya terhadap kasus yang terjadi. Nah, kalau berbicara tentang bujukan moral ini Bu, bujukan moral itu berarti kan sesuatu yang udah di luar dari peraturan gitu ya Ibu ya.
yang memang kita harus berpihak kepada kebenaran. Apakah ada nggak kejadian yang seperti itu Ibu, yang memang kita tuh harus itu bersikap tegas dan berpihak pada kebenaran? Iya. Kalau bujukan moral ini ya pasti ada ya. Kita kadang-kadang itu tidak sesuai sih dengan apa ya namanya, peraturan gitu ya. Jadi apalagi kita ini sekarang masuk kurikulum merdeka ya, siswa itu kan merdeka memilih, bebas memilih mana yang dia suka, walaupun memang mereka tetap mengikuti masalah pendidikan di sekolah itu tetap mereka mengikuti ya, aturan dan semuanya. Namun ya kalau bujukan ini biasanya kalau gitu ya. anak-anak ini kadang-kadang kan memang di sekolah mungkin kadang-kadang ada yang berbeda dengan di rumah. Ya, di rumah mungkin terlalu manja gitu ya. Sementara di sekolah kan murid kita bukan hanya satu orang, murid kita itu kan banyak. Jadi bagaimanalah cara kita menyikapi anak-anak yang betul-betul harus dibujuk gitu, supaya nanti kita nggak salah langkah ke depannya. Salah satu contoh pokoknya anak itu memang mungkin di rumah dia baik sekali. Namun kalau di sekolah itu bisa jadi dia seperti pelampias. Di rumah baik, jadi kalau orang tuanya kadang ada yang nggak terima itu. Anak saya baik bener loh Bun di rumah, masa di sekolah seperti ini saya nggak yakin kalau anak saya seperti itu gitu kadang. Namun kan kita di sekolah ini kan banyak guru, bukan hanya guru kelas yang di kelas, ada guru bidang studi yang lainnya. Jadi kalau dalam hal ini kita membujuk anak ini ya, saya biasanya kalau membujuk anak ada bermasalah seperti itu, saya panggil itu ke kantor saya inilah ya, di dalam kantor ini. Nanti kita bicara situ seperti teman aja. Jadi saya kalau menganggap siswa itu yang salah itu bukannya dia tuh kesalahan itu mutlak kesalahan pada si anak. Bisa jadi itu ada dilema di rumahnya. Jadi kita anggaplah dia tuh di ruangan saya ini, kita bersahabat, berteman gitu ya. Saya tuh gitu kalau menghadapi anak-anak itu seperti teman aja gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa membujuk anak ini ya ke depannya lebih baik, karena kita kalau seperti kenaikan kelas, kita tinggalkan kelas anak ini kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kita panggillah si anak ini bagaimana supaya dia itu bisa memperbaiki metode belajarnya. Kita juga komunikasikan kepada orang tuanya supaya kita pun di sekolah ini tidak salah langkah. Berarti ya walaupun dia ada sisi yang harus kita lihat, tapi kita harus tetap bertindak tegas gitu ya Bu ya. Kalau dibiarkan gitu aja agak susah juga ini ya. Kita panggil orang tua nanti panggilan pertama, panggilan kedua, ada nggak kemajuan di panggilan keduanya, baru panggilan ketiganya. Baru panggil keputusan. Mungkin anak ini mah pengen pindah ya gitu. Tapi kita ya berupaya supaya anak itu di sekolahan kita aja, kalau bisa jangan sampai mereka pindah gitu. Nah, baik Ibu, berarti mencoba untuk mempelajari kasusnya terlebih dahulu gitu intinya ya Bu ya. Setelah itu barulah mengambil keputusan. Nah, apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral begitu ya Bu ya. Nah, selama ini nih Bu Rusmiati, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan Ibu di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu ini ada di dalamnya yang kira-kira tuh dia sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan Ibu. Itu kira-kira bagaimana Ibu? Terlebih dahulu tuh melakukan apa Ibu? Apa koordinasi atau seperti bagaimana? yang tadi sudah saya sebutkan juga, kita juga nggak bisa ngambil keputusan sepihak. Biasanya kalau seperti ini, kasus-kasus seperti ini, kita tentu kita panggil juga wali kelas. Setidaknya setiap kali wali kelas itu kan dia mempunyai buku anekdot gitu ya. Jadi nanti memang saya selalu mengajarkan guru-guru saya itu supaya punya buku anekdot. Jadi perjalanan siswa itu dari awal tahun sampai nanti pertengahan sampai terakhir itu mereka ada catatannya gitu. Jadi nanti ketika manggil siswa itu kita manggil orang tua siswa, maksud saya itu kita tidak salah karena kita punya jalan ceritanya tentang si anak ini gitu. Jadi setelah begitu baru nanti kita kan terbuka sama guru dan juga semua guru yang masuk di kelas itu kan bukan hanya guru kelas saja, setidaknya ada guru bidang studi yang lain. Kita tanya juga sama guru bidang studi yang lain, bagaimana dengan pelajaran agamanya Bu, bagaimana dengan acara pejoknya begitu. Berarti setelah dari guru ada lagi nggak tahapan selanjutnya Ibu? Tadi setelah kita memanggil guru itu ada tahapan-tahapan selanjutnya, tidak Bapak hanya dengan memanggil guru saja? Tentu tidak. Kan ini kita apa
kan saya sebutkan bahwa kita itu harus kolaborasi antara guru, orang tua dan murid. Jadi kalau sudah kita diskusikan dengan guru-guru ini, tentu kita manggil juga orang tua muridnya, ya. Mau dikemanakan anak ini sebenarnya nantinya gitu. Berarti harus ada, setelah diapain baru kita musyawarah gitu untuk mengambil keputusannya begitu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk langkah-langkah Ibu ataupun prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut Ibu? Ada nggak prosedur khususnya ini yang memang kalau di sekolah saya untuk mengambil keputusan harus mengikuti langkah ini, atau ada prosedur yang tidak baku gitu, atau ada yang memang kami di sini harus ngikuti prosedur yang ini baru kami bisa mengambil keputusan? Ada nggak yang seperti itu Ibu? Kalau prosedurnya secara khusus kita memang tidak ada tertulis tuh ya. Tinggal aja kita ini namanya dunia pendidikan. Kita tujuan kita kan pendidikan. Ya. Jadi kita biasanya kalau ngambil keputusan ini ya seperti yang tadi, kita harus rembukan, harus musyawarahkan. Ya. Jadi supaya kita itu sekali lagi tidak salah langkah. Ya. Jadi kalau prosedur khususnya tidak ada, tinggal aja memang karena kita di sekolah itu kan terus kita bina juga anak-anak itu mengenai karakter anak-anak. Jadi tentu saja setiap kali anak mempunyai kesalahan sekecil apapun kita panggil, kita berikan nasihat, dan itu biasanya dicatat tuh, ada kita wakil bagian kesiswaan itu berapa kali dia nanti dicatat itu nanti, baru kita panggil orang tuanya gitu. Itu prosedurnya seperti itu, kita panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan, tapi insya Allah biasanya nggak pernah itu sampai kita manggil orang tua sampai panggilan ketiga. Iya, berarti prosedurnya tidak memiliki prosedur yang baku, tapi dengan jalan musyawarah mufakat aja gitu ya kan. Komunikasi dengan orang tua murid lah gitu, setiap apa yang terjadi sama anaknya di sekolah. Kalau dilema kasusnya ini sudah berat Ibu, apakah ada yang memang punya perkumpulan atau komite sendiri Ibu untuk memutuskan bagaimana untuk siswa ini? Iya, insya Allah kita belum pernah yang, karena kita kan masih SD ya. Kayaknya masalah anak itu nggak pernah ada yang berat. Karena senangkan apapun, senangkan apapun namanya anak itu. Kalau saya melihat anak yang nakal itu, saya malah lucu gitu rasanya, geli gitu. Jadi kok bisa dia seperti ini? Selama masih mereka tuh belum terkena namanya narkoba ya, saya rasa anak-anak itu masih terus bisa dibimbing, dibina. Berarti selagi dia masih bisa, belum ada lah yang terlalu berat lah gitu ya Ibu ya. Sampai pindah sekolah apa segala, alhamdulillah tidak pernah. Berarti masih bisa diatasi dengan komunitas yang sendiri yang masih di unit itu gitu ya Ibu ya. Dan ini keputusan itu, setiap keputusan itu harus ditanggapi dengan keberanian seorang ibu, atau ada perasaan sendiri waktu Ibu mengambil keputusan yang mungkin berat untuk Ibu, bagaimana ya Bu? Apakah harus ditanggapi dengan harus berani? Saya harus berani. Saya sering gitu kan. Orang tua itu udah marah-marah itu di WA, bicara masalah guru ibu kok seperti ini gini. Jadi kadang saya bilang ini, Ibu enak dong bicara kita lewat HP, kayaknya lebih enak Ibu datang ke sekolah saya gitu, ke kantor kita ngobrol sama-sama, sharing. Nah biasanya itu setelah kita lakukan itu Bu Lilis ya, jadi orang tua murid itu mungkin kita nggak perlu kita cepat dilayani itu ketika mereka bicara di HP dengan meledak-meledak marah-marah gitu. Kita harus supaya kita tuh sabar, tetap dingin menghadapi mereka. Insya Allah nanti kalau sampai di kantor mereka tuh alhamdulillah bisa terima gitu. Iya, alasan kita kenapa guru harus begini melakukan ini gitu. Berarti untuk mengambil keputusan itu harus ada pengendalian emosi juga dalam diri kita. Paling utama. Berarti harus dikendalikan dulu emosi benar-benar. Kadang melihat orang tua pun kadang ini ya Bu ya. Kan nggak ada orang tua yang anaknya ingin disalahkan kan, pasti nggak mau. Jadi bagaimana cara kita menyikapi orang tua itu supaya nggak dia tuh merasa bangga juga sih punya anak gitu, karena setiap anak kan pasti memiliki kelebihan ya, potensi yang berbeda-beda. Berarti tetap pengembalian emosi itu yang the best gitu ya. Nah ini menarik sekali nih Bu, tadi perbincangan kita ya. Kira-kira nih Bu, hal-hal apa saja nih Bu Rusmi yang selama ini Ibu anggap tuh
efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin ada beberapa hal ini Ibu yang selama ini Ibu Rusmi itu anggap ini bagus ini, cara ini bagus ini untuk membuat sebuah keputusan dalam kasus dilema etika tadi. Ada nggak Ibu? Yang kalau dari beberapa cara tadi yang sudah Ibu berikan, ada memang cara yang paling efektif menurut Ibu tuh untuk mengambil sebuah keputusan tadi Ibu? Oke, terima kasih. Kalau cara efektif untuk membuat keputusan itu ya sebenarnya setiap ada problem atau masalah itu pasti ada jalan pemecahannya. Jadi bagaimana cara kita memecahkannya? Ya kita kembali lagi, kita anggap bahwa anak yang ada di sekolah itu adalah anak kita. Orang tua murid itu adalah bagi kita itu adalah kerabat, teman gitu ya. Kerabat, teman, saudara. Jadi apapun yang terjadi pada anak ini harus kita diskusikan ke orang tuanya. Karena bukan orang tua aja yang punya anak ini atau bukan kita aja yang punya anak ini. Memang mereka di sekolah kita ada sekitar 8 jam lebih ya. Kalau itu anak kita, selebihnya kan anak mereka. Jadi ya cara efektif ngambil keputusan itu kembali lagi kita harus berdiskusi orang tuanya. Tetap bermusyawarah nomor satu gitu ya Bu ya. Dan sepertinya tadi kita harus sharing dengan kolaborasi dengan orang tua murid tadi. Itu ada nggak teknik khusus untuk kolaborasi tadi Bu? Apakah harus kita melihat dulu bagaimana keadaan si orang tua tadi, situasinya? Apakah mengumpulkan fakta atau bagaimana ini Bu? Ada untuk metode mengumpulkan fakta atau sekedar untuk manggil gitu aja? Teknis khususnya itu memang kita harus mengumpulkan fakta. Ya, kita nggak bisa sepenuhnya seperti yang saya katakan tadi, tidak sepenuhnya itu kadang sama anak. Ya. Jadi kita lihat dulu kondisi anak ini bagaimana sih, di rumahnya gimana. Ya, jadi mereka punya problem yang berbeda-beda mungkin ya. Jadi ya teknisnya seperti tadi lah, bisa mengumpulkan data dari anak sendiri. Ya. Kita harus tahu kondisi anak itu gimana di rumah itu bagaimana. Harus dilihat juga fakta-faktanya. Bertanya juga dengan orang tua murid. Kadang ada orang tua murid menutupi ya, kadang dia di rumah gitu, karena mungkin dia harus bekerja yang memang notabene-nya itu kerja yang sampingannya itu yang nggak boleh diketahui oleh hal-hal kami. Nah itulah bagaimana kita cara memanggil anak supaya anak itu juga tidak tersinggung gitu. Kan kehidupan orang itu berbeda-beda. Ada yang hidupnya lurus, ada yang hidupnya memang harus menempuh hal yang memang betul-betul keras kehidupannya. Berarti ada tahap pengujian benar dan salah juga ya Bu ya. Karena kita juga nggak bisa melihat dia tuh memang kalau dari kasat mata salah, tetapi kita nggak tahu bagaimana uji-ujian tadi harus kita ujikan juga dari Bu ya. Di situ ada anak itu bilang ini, saya di rumah itu nggak boleh keluar rumah. Ditunjukkannya nih, itu lalu sampai biru-biru di coba sama saya. Kalau anak seperti itu, apakah di sekolah kalau dia di sekolah itu dia malas, terus dia nggak ada minat belajar, apa kita harus marahin dia kan nggak? Jadi kita kan harus melakukan pendekatan kepada si anak. Ya. Apa sebabnya dia seperti ini? Setiap anak yang memang ada masalah di rumahnya pasti akan terbawa isu. Jadi kita yang harus mengerti sebagai pendidik itu ya. Jangan langsung masuk ke sekolah itu langsung kita ayo buka buku ini nih, enggak. Kita lihat dulu satu persatu anak kita. Ada anak kita yang memang betul-betul baru datang udah langsung sedih, langsung tunduk. Nah itu yang perlu kita perhatikan itu. Oke, berarti ini sudah masuk nih untuk mengambil keputusan tadi memang harus ke tahap pengujian. Setelah itu baru mengambil keputusan ya Ibu ya, baru refleksi ya Ibu ya, benar refleksi ya. Anak itu benar nggak keputusan kita ambil itu, tapi insya Allah mudah-mudahan keputusan yang diambil itu benar gitu ya Ibu ya. Oke, nah ini kira-kira ini Bu Rusmi, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan? Memang kan dalam membuat keputusan pasti ada tantangan ini Bu, ada tantangan, rintangan ini ya untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi. Ada nggak tantangan-tantangan yang memang Ibu rasa
ini lumayan berat nih tantangannya, tapi dalam hati oh saya pasti bisa gitu. Ada nggak tantangannya Ibu atau misalnya kasus ya, bagaimana Ibu untuk tantangannya ini ya? Selama ini ya memang kita tidak punya tantangan yang begitu berat ya, apalagi yang kita di SD ini, SD Muhammadiyah itu ya alhamdulillah mereka itu sadar benar bahwa sekolah kita itu bernuansa Islam ya. Jadi kalau masalah tantangan untuk pengambilan keputusan ini saya belum pernah mendapatkan masalah yang begitu berat kalau masalah di siswa-siswa ini ataupun orang tua murid. Kalau dari Ibu sendiri ya mungkin saat menjabat jadi kepala sekolah ini ada yang nih tantangan yang Ibu dapatkan dari rekan sejauh kan, mungkin karena kita kadang kita ada di atasan, berada di atas gitu kan, ada tantangan saat Ibu mengambil keputusan dari rekan sejawat atau guru-guru Ibu gitu, kira-kira ada nggak problem yang seperti ya, pasti itu? ada ya, karena namanya kita juga tidak bisa memaksakan orang itu untuk suka sama kita. Iya benar. Jadi ya tentu adalah yang suka atau ada yang tidak ya. Iya. Kita nggak tahu lah ya, kita hanya melihat manusia itu dari lahirnya aja ya, batinnya kita tidak bisa menembus ke dalamnya. Tapi sepengetahuan saya ada sih tantangannya ya. Kadang-kadang kita ini kan ingin melakukan perubahan tuh ya. Biasanya kalau guru-guru yang senior itu agak susah tuh untuk menerima pembelajaran yang model digital zaman sekarang ini ya kan. Tapi ya alhamdulillah mereka semua berusaha. Luar biasa, guru-guru di SD Muhammadiyah 3 ini luar biasa. Setiap kali kita memberikan arahan untuk pembaruan sekolah ini, mereka merespon. Oke, berarti alhamdulillah nggak putus asa dengan bagaimana mereka respon mereka. Iya benar. Ibu harus tetap berusaha kayak manapun gitu caranya ya. Saya menang itu bukan menjadi suatu tantangan bagi saya. Jadi kalau yang hal seperti itu malah itu jadi pembelajaran bagi diri saya. Ya saya harus belajar bagaimana menghadapi guru-guru yang ini istilahnya udah stagnan dengan metode yang lama. Ya. Nah saya malah saya belajar bagaimana ya saya harus mengatasi guru yang seperti ini gitu. Jadi bagi saya itu bukan tantangan tapi pembelajaran. Berarti itu kan menjadi tantangan pembelajaran tersendiri. Bagaimana bisa berubah mindset guru ini gitu. Oke, nah ini sangat menarik berarti ya. Ada satu poin yang diambil, berarti bukan tantangan tapi pembelajaran, walaupun sifat mereka seperti apa, tetapi demi murid berarti gitu ya. Demi murid mereka memang kayak manapun harus berubah gitu ya. Iya, memang benar harus ya. Harus berubah. Belajar memang. Benar. Apapun yang mereka apain di belakang, bagaimanapun Ibu harus tetap maju. Pernah nggak Ibu merasa gagal Ibu dalam hal tadi gitu, merasa ya udahlah aku harus mundur aja lah? Mungkin ada perasaan seperti itu Ibu? Enggak ya? Harus tetap maju di awal-awal saya jadi kepala sekolah ada sih seperti itu ya. Apalagi namanya kita ingin merubah ya. Kalau ingin merubah itu kan pasti kita melakukan kita mengidentifikasi dulu kan guru-guru kita ini mana ya yang mau kira-kira benar-benar bisa menerima kita dengan hati. Bagaimana ada nggak ya guru-guru yang memang mungkin suatu saat nanti sulit menerima perubahan yang akan aku buat gitu, pasti ada lah ya. Tapi alhamdulillah semua sudah berjalan lancar gitu ya Ibu ya. Nah, oke, ini apakah Ibu memiliki sebuah tata kala itu Bu? Tata kala atau yang biasa kita sebut dengan jadwal tertentu ini Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu tuh langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau ada masalah Ibu langsung harus selesai hari ini di tempat itu juga, nggak usah berlarut-larut gitu ya, dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Untuk tata kala atau jadwal tertentu saya tidak ada. Biasanya setiap kali kita ada permasalahan itu langsung kita selesaikan di tempat. Karena kalau kita tunda-tunda itu nanti bisa jadi kita lupa. Oh iya benar sekali ya. Jadi kalau misalnya ada masalah langsung diselesaikan pada saat itu juga. Bisa harinya besok lah, pokoknya dalam 1 atau 2 hari itu harus selesai. Oke, harus selesai ya. Untuk menyelesaikannya itu Ibu, apakah itu tadi mungkin masih dengan musyawarah ya Ibu ya? Masih dengan musyawarah atau mungkin ada cara-cara yang lain selain musyawarah? Misalnya ada masalah yang berat nih,
yang nggak bisa ibu atasi dengan musyawarah, ibu harus punya ada satu poin ini, cara yang lain ini selain musyawarah untuk menguatkan pendapat ibu gitu. Mungkin ibu ada win-win solution lain selain musyawarah untuk menguatkan kalau keputusan saya ini bakal bisa lah menjadi penguatan gitu, atau mungkin dengan bertanya atau dengan ada ibu menjadi idola ibu gitu. Ada gitu ya. Tentu kita ini harus terus belajar ya Bu Lilis ya, karena apalagi kan kita nggak semua bisa menguasai semua bidang. Jadi ada kalanya kalau memang saya kadang kan punya keterbatasan waktu, jadi saya biasanya meminta kepada wakil saya, pokoknya ada ya ada lah anak mungkin nggak sekolah gitu ya udah wakil saya itu datang ke rumah si anak, karena di masa kasus pandemi itu anak tidak mau sekolah sama sekali ya kan, udah gitu di rumah pun tidak mengerjakan tugas. Alhamdulillah saya turun langsung itu sama wakil saya ke rumahnya. Alhamdulillah setelah kita datang ke rumahnya melakukan pendekatan gitu, akhirnya si anak ini rajin, adik-adiknya pun yang tadi males jadi rajin, alhamdulillah. Oke, berarti ada bantuan dari wakil ya berarti ibu ya, ada, wakil ada, kepala sekolah dan yang ibu percaya berarti ya, itu ya. Tapi tadi kalau berbicara ada nih seseorang yang bisa membantu ibu, kompeten lah dalam hal untuk membantu setiap permasalahan yang dihadapi di sekolah tadi ya ibu ya. Kira-kira nih adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu, yang lebih berpengalaman? Ada nggak yang ada satu orang yang menurut ibu dia menjadi idola saya gitu? Ada nggak ibu? Tentu kalau saya sih idola saya dari ibu saya. Oh ibu ya, seorang ibu gitu ya kan, berarti dia menjadi panutan gitu ya. Ibu saya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi ya, dalam menjalankan tugas saya ini sebenarnya itu di belakang saya itu ada ibu saya. Walaupun sudah tidak ada, tapi ibu saya itu orang yang luar biasa, yang mengajarkan kita bukan dengan teori-teori tapi langsung praktek. Berarti tidak hanya teori, harus ada praktek gitu ya. Makanya kalau kita melihat orang tua dulu kan memang mereka itu mengajarkan kita dengan langsung praktek. Karakter kita itu juga terbentuk dari praktek orang tua yang kita lihat, ya, yang tiap hari kita rasakan gitu. Karena di perubahan zaman sekarang nih, kalau kita dulu Bu Lilis ya, saya dulu masih SD, kalau ngelapor sama orang tua karena dimarahi guru, malah kita yang dimarahin itu sama orang tua di rumah kan. Nah, mungkin guru marah, pasti kamu ada kesalahan. Coba ingat dulu apa kesalahanmu. Pokoknya ibu nggak mau datang ke sekolah, kamu jujur dulu, kan seperti itu. Kadang-kadang orang tua sekarang masih ada yang gitu kan. Jadi kalau dikatakan faktor idola bagi saya terus terang adalah orang tua. Seorang ibu gitu ya Bu ya. Berarti keterampilan ibu untuk mengambil sebuah keputusan kecil dari seorang ibu gitu ya. Karena dari dia kita ngelihat, wah ibu saya bisa nih dia mengambil keputusan yang baik, berarti saya harus mencontoh ibu saya gitu ya intinya gitu ya. Nah kalau di dunia pendidikan ya kalau kita baca-baca Ki Hajar Dewantara itu luar biasa ya itu semua maklumatnya itu memang wajib kita tiru, wajib kita ikuti. Ya kok di dunia pendidikan ya Ki Hajar Dewantara lah. Oke, di dunia pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk menjadi sosok pedoman itu seorang ibu. Dimana ibu juga dari saya mau nulis soal cinta soal ibu ini pengen lagi. Iya benar ibu. Bagaimanapun untuk kita seorang wanita pasti ibu tuh sebagai salah satu figur idola kita gitu ya ibu ya. Nah pasti saya tadi agak sedikit menangkap dari ibu, bisa kita belajar untuk bermusyawarah, mengambil keputusan dan berefleksi juga ya dari situ. Kita berefleksi ibu ya, berefleksi. Jadi ibu saya seperti ini, oh benar. Berarti salut, berarti sosok idolanya tuh memang pas ya seorang ibu. Berarti kita harus memang dari situ kita bisa belajar, kita bisa berefleksi dan itu yang kita terapkan gitu ya ibu ya. Nah oke nih Bu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi ya ibu ya,
pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tadi? Ada nggak pelajaran yang Ibu ambil? Pembelajaran yang diambil dari mana nih maksudnya? Dari pengalaman selama ini saya yang, menjabat kepala yang sekolah tadi gitu. kita sudah bicarakan pengalaman Ibu dalam mengatasi ini, sosok yang menjadi idola. Ini ada nggak pelajaran yang Ibu ambil dari diskusi kita hari ini, Ibu? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Iya. kepada Bu Lilis ya. Ini saya jadinya mereview ulang Oke. ini. Iya. Ya, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang memang saya ambil selama saya menjadi kepala sekolah ini. Iya. Kalau dulu kan saya kan guru biasa, jadi wali kelas itu paling hanya menghadapi satu orang tua murid yang ada di kelas ini aja gitu kan. Tapi sekarang udah berbagai macam. Ya. Jadi di situ kita tuh harus belajar memahami karakter manusia yang begitu banyak. Tentu selama saya menjadi kepala sekolah ya banyak ya di awal-awal, apalagi di masa pandemi itu luar biasa bagaimana sih kita harus menyikapi orang tua yang minta ini. Nah, itu benar-benar hal yang perlu kita itu ya, perlu belajar gitu, belajar lah. Okay. Kita jadi dalam hal ini juga dulu kami ya sering sharing lah dengan majelis pendidikan yang ada di Muhammadiyah juga. Kalau udah menyangkut orang tua murid yang banyak menyatakan permasalahan ke sekolah kita langsung ke majelis. Insya Allah majelis kita ya tuh merespon itu masalah ini, walaupun mungkin tidak bisa mengambil keputusan, kadang dikembalikan ke kita juga, tapi setidaknya kita sudah berdiskusi lah sama atasan kita yaitu di majelis pendidikan. Oke, berarti tadi bisa bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan tadi, bermusyawarah, berdiskusi, berkolaborasi gitu ya Bu ya, dan uji kebenaran benar atau salah gitu tadi si anak, dan faktor-faktornya tadi, fakta mengkumpulkan fakta dan refleksi ya Bu ya. Oke, berarti memang sudah pas ini dalam mengambil keputusannya tadi ini menurut saya. Jangan salah ngambil keputusan ya. Kita kadang langsung memvonis anak ini salah, ini nggak bisa diatur. Dia punya masalah, maka dia melakukan hal itu di sekolah kita. Justru itulah dia butuh perhatian kita. Berarti ada uji, memang diuji tadi gitu ya kan? Karena keputusan kalau ada masalah seperti itu kita harus belajar. Kita jangan langsung menyalahkan kan, tapi kita harus terus belajar. Karena keputusan yang kita ambil itu bakal berdampak. Iya, berdampak Si si anak masa depannya nanti bagaimana kalau kita salah mengambil keputusan. Karena bagaimana gitu ya. Oke. Nah, jadi memang keputusan yang baik itu mudah-mudahan tidak merugikan gitu ya Bu ya. Tidak merugikan orang-orang sekitar kita, tidak hanya peserta didik tetapi orang-orang sekitar kita semuanya lah gitu ya. Karena dimana setiap pilihan pasti ada risikonya tadi Ibu ya. Pilihan itu ada risikonya. Jika kita takut ngambil keputusan, maka kita nggak tahu nih jawabannya apa gitu ya. Kadang kita kan takut nih ngambil keputusan gitu ya Bu ya. Ibu benar nggak? Tapi keputusan harus dijalankan, ada benar. keputusan. Nah, itu dia Mau maksud baik saya. dan benernya harus ada keputusan. Keputusannya kamu memang salah, Harus tapi gitu harus ya. begini-gini. Keputusannya ya, kamu perbaiki diri kamu. Berarti jangan tunggu lama-lama tetap gitu ya. harus ada keputusan. Oke, nah itu yang penting juga refleksinya tadi ya Bu ya. Keputusan kita tuh ya insya Allah benar gitu ya. Oke, nah terima kasih nih Bu atas waktu yang sudah diberikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharing diskusi hari ini ya bisa menambah pengetahuan saya juga ya Bu ya. Membuat saya juga sebagai guru penggerak nanti mudah-mudahan bisa seperti Ibu lah gitu ya kan, mengambil keputusan. Begitu hebatnya. Oke, nah terima kasih atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali, berdiskusi kembali tentang hal-hal yang lain. Sukses ya Bu. Amin, mudah-mudahan Ibu. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Nah, setelah tadi saya sedikit berbincang dengan Ibu Rusmiati SPD sebagai kepala sekolah di SD Muhammadiyah 03. Sekarang saya akan berbincang-bincang kembali dengan seorang kepala sekolah yang sangat bijaksana juga bersahaja, yaitu Bapak Wagiman SPD selaku kepala sekolah di SD Swasta Mulia Medan. Dan itu
tempat saya mengajar sekarang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sangat baik sekali. Alhamdulillah. Ini yang utama sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya, Yes. sudah menyempatkan waktunya, memberikan waktu kepada saya untuk menyelesaikan tugas CKP saya kali ini ya Pak ya. Iya. Saya boleh izin bertanya ke Bapak? Silakan saja, kalau Iya. bisa saya jawab. Oke. Kita diskusi, kita sharing, saling Iya. sharing. Oke. Nah, ini kira-kira nih selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral ini Pak? Setelah tadi kita berbincang-bincang sedikit tentang dilema etika dan juga bujukan moral, kira-kira nih Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, di mana jabatan Bapak itu sebagai kepala sekolah, melihat jabatan Bapak? Terima kasih Bu Lilis. Sangat bahagia pada pagi hari ini saya bisa berdiskusi tentang dilema etika yang dihadapi oleh, terutama di sekolah, oleh guru kita. Nah, memang dalam dilema ini sedikit banyaknya saya akan menjelaskan situasi yang terjadi ketika seorang guru antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan dengan kemanusiaan ya. Iya, benar. Iya. Nilai kebijakan Iya, tadi ya Pak ya. kemanusiaan. Nah, di sini kadang-kadang guru bertindak karena anak-anak ini kurang bisa memahami pelajaran, lantas guru tersebut mengambil tindakan yang arogan. Ada juga sebagian seperti itu, bukan mendidik ya. Seharusnya kan guru itu harus sabar mendidik anak-anak didiknya, karena anak-anak ini masih masa-masa bermain gitu ya kan. Jadi kesabaran dibutuhkan sama guru, itu yang paling sering dijumpai oleh guru-guru kita di sekolah. Namun demikian kita selalu mengarahkan kepada guru setiap hari Sabtunya dalam kegiatan KKG. Barangkali itu. Oke, berarti tadi cara mengidentifikasi kasus-kasusnya tadi dengan melihat kondisinya ya Pak ya, bagaimana kondisi masalah tersebut ya. Oke, berarti itu langsung diidentifikasi dengan logika atau dengan bagaimana Pak? Dengan langsung melihat kasusnya, oh kalau misalnya kasus ini langsung saya selesaikan seperti apa gitu Pak? Iya, setiap kejadian di sekolah itu jangan kita tunggu-tunggu lagi, harus kita cepat selesaikan. Kata orang bijak, don't wait tomorrow morning, jangan kita tunggu sampai hari besok. Jadi setiap permasalahan yang timbul di sekolah itu sebaiknya kita selesaikan langsung. Apa sih masalahnya? Makanya minimal kepala sekolah itu ya awal mau belajar itu keliling, tengok gurunya gimana ya, diamati. Nah, seperti itu. Jadi kalau nampak guru itu dalam kelas sedang mengajarnya itu tidak nyaman, ya nanti sehabis bermain kita panggil, kenapa kok nggak nyaman dalam kelas, entah di rumah ada permasalahan, kan langsung kita proses. Seperti itu, jangan kita diam-diamkan saja, itu merugikan kepada anak didik kita semuanya. Oke, baik Pak, berarti memang harus diidentifikasi dengan logika dan sesuai kenyataan gitu ya Pak ya. Setelah kita lihat dan setelah diamati tadi berarti ya Pak ya. Iya. Dan pastinya setelah tadi saya ambil kesimpulan bahwa memang harus dilakukan dengan pemikiran yang memang jernih gitu ya, tanpa emosi untuk menyelesaikannya terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Berarti tanpa, jangan harus langsung ditindak, tetapi benar-benar dilihat fakta dan dipikirkan dulu kenyataannya gitu ya Pak ya. Iya, betul.
dan mungkin ditanya-tanya gitu ya Pak ya, bertanya dengan orang lain sekitar dulu, atau tapi memang udah harus sesuai dengan kenyataannya gitu ya Pak? Ya kadang-kadang ada guru ini belum tentu dia bersalah. Kadang-kadang ada informasi dari teman sejawatnya itu, nah kita harus pikirkan dulu kebenarannya itu. Jangan kita langsung mengambil tindakan kepada guru ya. Kita amati, kita selidiki dulu lah kebenaran kejadian seorang guru. Dan kalau kita menghadapi guru ini, kita nggak boleh dengan emosional ya. Karena emosional itu tidak bisa memecahkan suatu masalah, karena saya yakin kita harus bisa mengendalikan emosional. Tidak bisa menyelesaikan masalah kalau kita dengan cara emosional kepada guru. Kita cari permasalahan yang sebenarnya ya. Nah, habis itu baru kita simpulkan apa sih yang harus kita berikan kepada guru tersebut. Apakah kesalahannya fatal atau tidak. Makanya ada istilah P1, P2, P3 di dalam rekaman guru atau kasus guru. Gitu. Kita masukkan dalam buku rekaman kasus guru. Oke. Gitu. Ya, baik Pak. Berarti memang harus dipikirkan dengan pikiran yang jernih. Iya. Setelah itu melihat faktanya ya Pak ya. Nilai-nilai apa tadi yang memang dilanggar oleh guru itu. Apakah memang ada nilai kemanusiaan yang harus kita pikirkan atau memang tidak gitu ya Pak. Karena antara benar dan benar ini merupakan dilema juga sama kita, apa yang harus keputusannya, apa yang harus kita ambil gitu ya. Tapi yang jelas memang keputusannya mudah-mudahan untuk masa depan ya Pak ya. Keputusan yang kita ambil memang untuk masa depan nantinya, karena memang tujuan pendidikan seperti itu gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana nih ada dua kepentingan ini Pak yang sama-sama benar, yang seperti tadi mungkin guru tadi dalam kasus dia ada tidak nyaman di kelas, mungkin ada memang dia sedang sakit, tapi yang sisi lain keadilan siswa jadi kurang terabaikan gitu jadinya ya Pak ya. Dan itu kalau menurut kita sih sama-sama benar mungkin ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana nih cara Bapak untuk menjalankan atau mengambil keputusan untuk masalah yang seperti ini gitu Pak? Ya kalau cerita guru yang sakit itu kita kan nggak bisa menghambat, itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Nah kadang-kadang yang kita herankan itu kebanyakan setiap hari Senin itu banyak guru yang sakit kan gitu ya kan. Sudah gitu, saya pelajari apakah kan hari Minggu itu capek, akhirnya Senin nggak masuk. Namun demikian kita harus mencari tahu ya. Kita nggak boleh sujon ya kan. Cuman itu pikiran kepala sekolah seperti itu, kebanyakan kalau absen itu sakit pasti setiap hari Senin kebanyakan. Udah saya pelajari itu. Nah kita nggak boleh juga memutuskan dengan langsung bahwasanya kalau guru nggak masuk itu seolah-olah memang dia malas atau bolos. Nah, kita ambil yang terbaiknya aja, memang dia sakit, baru besoknya kita tanyakan bagaimana, udah sehat belum, kan seperti itu. Jadi masih kita kasih semangat dia lagi untuk mengajar supaya kedepannya kan lama-lama kalau kita tegur setiap hari Senin itu banyak kan absen kan dia segan sendiri. Jadi kita tegur aja. Iya. Oke. Proses. Berarti memang tadi mengambil dengan cara kolaborasi terlebih dahulu, berarti ya Pak ya. Kolaborasi terlebih dahulu, tapi memang harus sesuai regulasi yang memang berlaku di sekolah gitu ya. Udah ada regulasinya gitu ya Pak ya. Tahap-tahapannya tadi ya. Untuk ini tujuannya untuk menghindari pelanggaran aturan tadi yang udah kita punya gitu ya Pak ya. Karena dia memang kalau misalnya di hari Senin kenapa kan melanggar juga, kenapa guru bisa tidak masuk gitu ya. Oke.
Dan itu dia sepertinya saya juga mengambil ada kesimpulan juga pengujian benar dan salah. Jadi kita juga harus melihat itu benar atau tidak gitu berarti ya Pak ya. Iya. Benar atau tidak dia sakit atau apa yang terjadi sebenarnya itu berarti diuji gitu ya Pak ya. Iya. Pengujian kasus dia itu benar atau salah Salah, gitu ya. Jadi iya. termasuk dilema etika juga gitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Ada langkah-langkahnya atau tidak? Iya. Tadi kan sudah saya katakan guru-guru yang sering melanggar tata tertib peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ya. Nah, kita klasifikasikan, kita data dulu. Setelah itu baru kita kumpulkan aja semua guru dalam satu kelas setiap hari Sabtu. Sekaligus kita membahas, mengevaluasi pembelajaran dan kehadiran guru. Nah, di situ kita saling menyampaikan permasalahan-permasalahan. Kalau guru sering nggak masuk, apa yang terjadi kepada murid dan merugikan murid. Jadi diharapkan kepada semua guru itu bisa mengerti kita ini sebagai guru yang digugu dan ditiru, seperti itu. Jadi yang jelas ya kita saling berkolaborasi lah, menemukan suatu masalah itu kita berembuk bareng, kita kumpulkan semua guru. Jadi permasalahan itu semua guru bisa tahu apa masalah yang timbul dalam satu minggu itu. Apakah nanti guru itu sadar apa enggak ya? Mudah-mudahan kita di sekolah kita itu semuanya bisa memahami. Setiap ada masalah guru kita selesaikan dalam kegiatan kelompok kerja guru di SD swasta mulia itu. Nah, seperti itu. Berarti intinya keputusan yang Bapak ambil itu tidak berdasarkan keputusan Bapak sendiri gitu ya Pak ya. Harus dilihat juga keputusan orang lain, pendapat orang lain gitu ya Pak, dengan melakukan tadi musyawarah atau dikumpulkan semua guru gitu ya. Oke, kecuali memang guru itu sangat fatal, baru kita panggil berbicara dengan empat mata, ya kan, seperti itu. Ya, berarti ada memang opsinya lah, iya. Melihat bagaimana kasusnya terlebih dahulu berat gitu ya atau Pak tidaknya ya. itu. Ya. Oke, pernah Pak mengalami sebuah kasus di mana kasus itu membuat guru itu merasa mungkin tidak sependapat dengan keputusan Bapak? Ada nggak nih Pak, keputusan yang Bapak buat itu membuat mereka tuh merasa kenapa harus keputusannya seperti itu, tidak sependapat gitu, dan itu membuat Bapak berefleksi? Ya, memang yang namanya guru itu kan mungkin metode-metode dia mengajar atau ide-ide yang dia buat di dalam proses belajar mengajar itu kan diserahkan sama guru masing-masing metode mengajar, ya kan. Nah, memang kadang-kadang kepala sekolah ini ada yang merasa dirinya itu apa yang dia putuskan harus itu dilakukan. Memang pernah kejadian seperti itu dalam suatu rapat, kita sampaikan kita harus berbuat seperti ini, ya, harus seperti ini. Akan tetapi apa yang kita sampaikan itu dirasa guru itu tidak sejalan sama dia. Nah, kita ya harus memang ngambil mana yang terbaik. Memang ada itu guru yang seperti itu. Apa yang kita sampaikan, ide dia itu lebih baik, cemerlang. Nah, ide-ide guru itulah yang harus kita tampung. Kita sadar kalau kita sampaikan itu mungkin nggak sejalan sama guru tersebut. Akan tetapi guru itu idenya sangat baik untuk kemajuan pendidikan. Jadi kita nggak boleh otoriter gitu lah, seperti itu. Iya, berarti berefleksi gitu ya Pak ya, atas keputusan kita, tapi tetap kita refleksi gitu berarti ya Pak ya. Oke, baik Pak. Oke, ini sangat menarik nih Pak. Nah, kira-kira nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tadi mungkin ada beberapa langkah yang sudah diambil, tetapi yang dari langkah-langkah itu ada satu hal yang sangat efektif. Ini cocok nih saya terapkan untuk mengambil suatu keputusan tadi Pak.
dari musyawarah atau apa yang mana itu ya yang lebih efektif gitu Pak? Iya. Sebenarnya segala sesuatu keputusan itu diserahkan aja sama guru. Misalnya kita membuat tatib, apa kira-kira yang harus kita buat, apa kemauan ibu, ya begini kita tulis. Semua guru kita tanya, kalau kita buat tata tertib begini, kalau dia nggak masuk apa yang harus kita sampaikan aja sama guru. Jadi sama-sama kita membuat tata tertib itu kemauan semua dewan guru dan kepala sekolah. Jadi nanti kalau dilanggar kita tinggal mengatakan aja yang membuat keputusan dari sana kan kita bersama. Jadi makanya guru itu nggak bisa ngomong lagi. Makanya segala sesuatu itu kan termasuk musyawarah gitu ya kan, untuk mengatur suatu mufakat kesepakatan. Nah itu yang kami buat di SD swasta mulia itu, dan kami ada memang mencontoh salah satu sekolah negeri yang dia seperti itu. Setiap mengambil kebijakan lontarkan dulu, sampaikan aja sama guru dulu, baru kalau memang idenya sangat baik ya kita terima. Jadi keputusan itu semua guru lah yang memutuskannya. Oke, berarti yang paling efektif itu berarti memang musyawarah gitu ya Pak ya. Setelah itu tadi sepertinya saya juga mengambil kesimpulan sedikit dengan melihat juga nih karakteristik tadi ya Pak ya, karakteristik dari setiap masalah itu pastinya beda-beda nih. Jadi dari melihat karakteristik itu dan juga melakukan musyawarah sehingga bisa jadi suatu keputusan ya, pertimbangan tadi ya. Berarti tidak hanya itu melihat masalahnya itu juga, baru diambillah keputusan dengan musyawarah tadi ya, tidak berdasarkan kewenangan kita sendiri berarti ya Pak ya. Oke. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan? Pastinya setiap mengambil keputusan ada tantangannya ini ya Pak ya. Pada kasus-kasus dilema etika ini, terkadang kita memang bertemu suatu hal yang tidak kita sukai gitu Pak, tetapi kita harus membuat suatu keputusan ini dalam masalah ini. Pernah nggak Pak menghadapi tantangan-tantangan tadi dalam membuat suatu keputusan tadi? Ya karena kita di swasta ini memang tantangan sangat berat, apalagi dengan pengurus yayasan itu yang tidak sejalan dengan kita. Apa yang sudah kita sampaikan dalam musyawarah para dewan guru dalam KKG itu kadang-kadang tidak sependapat yang kita sampaikan kepada yayasan. Maunya yayasan begini, sedangkan yang sudah kita sepakati sama guru seperti ini, ide-ide yang harus kita sampaikan. Dilema seperti itu yang sering terjadi. Ya namun mudah-mudahan nanti Miss Lili sebagai guru penggerak ini bisa meluruskan hal-hal yang seperti ini agar tidak terus terjadi. Kita kan harus menampung ide-ide guru itu kan ide yang berlian itu, bukan untuk urusan sekolah, itu kemajuan sekolah. Tapi banyak masalah seperti itu, ide yang bagus itu kadang-kadang nggak diterima, itu masalah yang paling fatal di sekolah itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. Oke, jadi istilahnya Bapak ada di posisi tengah ini ya Pak ya. Tadi mungkin yayasan agak sedikit menggunakan cara sendiri, Bapak guru juga ada caranya sendiri. Berarti Bapak harus tengah-tengah nih, mengontrol emosi juga ini berarti ya Pak ya. Emosinya harus sedikit terkontrol ya agar berjalan seimbang berarti ya Pak ya. Kalau tidak terkontrol ada apa caranya begini ya. Oke. Sama seperti gelas kalau diisi air panas tiba-tiba bisa meledak pecah itu gelasnya seperti itu ya kan. Iya, maka kita harus bisa menahan emosional itu. Iya. Seperti itu. Nah, sepertinya memang saya harus banyak belajar nih dengan Bapak ini Pak. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal nih Pak? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Itu jadi setiap ada kasus Bapak itu punya jadwalnya gitu ya kan. Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat kalau ada kasus yang memang diduga melanggar atau menyinggung pada kasus dilema etika atau rujukan moral, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya langsung di tempat menyelesaikannya saat itu juga, atau ada memang regulasinya, ada jadwalnya yang sudah ditulis di
Bapak tulis, mungkin ada note sendiri, note Bapak sendiri gitu ya, dalam bentuk prosedur, atau seperti apa itu yang Bapak jalankan? Ya kadang-kadang setiap pagi kita itu kan melihat guru bagaimana cara mengajar itu, kita temukan permasalahan yang timbul dalam supervisi itu. Jadi permasalahan itu nggak boleh kita langsung di dalam kelas itu memproses seorang guru. Mungkin ada kesalahan guru yang sangat fatal, nggak boleh didengar sama murid. Kita pun nggak boleh menjatuhkan guru depan murid. Harus kita panggil. Jadi di dalam ruang kepala sekolah agar dia pun tidak segan untuk menyampaikan apa kesalahan dia kepada kita selaku kepala sekolah. Ya istilahnya itu memang terjadwal itu ya kan, nggak boleh. Jadi ingat Bu Miss Lilis, kalau kita memproses guru itu tidak dibenarkan di ruang terbuka, apalagi di depan siswa. Kata guru itu bermasalah yang sangat fatal atau nggak fatal itu tidak dibenarkan kita memarahi guru di depan anak-anak didik. Ya harus terjadwal itu. Biarkan aja dulu kita temukan begini, oh nanti jam berapa kita itu termasuk terjadwal itu. Nggak langsung kita proses di situ. Karena sudah pernah kejadian seorang yayasan itu langsung marah-marah seorang guru di depan murid yang gitu banyak. Akhirnya guru ini berontak. Akhirnya kan jadi bisa nggak enakan antara guru dengan kepala sekolah. Itu nggak boleh. Harus terjadwal. Berarti ada jadwalnya, tetapi tidak ada prosedur khususnya gitu ya Pak ya. Dan tapi lebih mengedepankan kolaborasi sama guru itu dulu gitu ya Pak ya. Tidak langsung kalau dia ada masalah langsung di depan murid, tetapi memang diselesaikan. Tetapi tidak ada tempatnya, tapi ada tempatnya tersendiri gitu ya Pak ya. Oke. Nah, adakah seseorang Pak ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini yang menjadi patokan Bapak lah gitu, setiap keputusan yang menjadi patokan Bapak, atau faktor yang menjadi yang membuat Bapak merasa keputusan Bapak itu memang harus ini gitu, ada nggak Pak untuk mempermudah dalam mengambil keputusan tadi Pak? Ya sebenarnya kan, atau hanya memang keputusan Bapak sendiri gitu, nggak ada faktor yang lain? Tidak, karena kepala sekolah itu nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada guru. Oke. Jadi minimal kita panggil salah seorang guru itu yang udah senior. Iya. Permasalahan guru seperti ini apa yang harus kita lakukan? Seperti itu kalau memang udah fatal kali kan. Kita kan perlu juga meminta informasi kebenaran dari teman-teman sejawatnya. Nggak boleh kita langsung ambil keputusan, kamu langsung saya kasih P3, nggak boleh. Nah, harus kita ambil dulu dari teman-teman sejawatnya, itu gimana sih guru ini kok sering nggak masuk misalnya, atau kok sering terlambat, apa masalah yang dihadapi sama guru tersebut. Jadi kita masih membutuhkan teman sejawatnya lagi. Seperti itu. Ya. Berarti memperhatikan sumber daya yang ada di situ dulu gitu ya Pak ya, karena kita tidak istilahnya tidak menggunakan kekuasaan kita dengan semena-mena, karena kita punya staf juga gitu ya, yang bisa untuk sama-sama lah memikirkan bagaimana keputusan yang terbaik gitu ya Pak ya, mengendalikan ego kita juga gitu ya. Nah, dan itu pastinya bisa memperhitungkan resiko yang terjadi juga ya Pak ya. Mereka itu bisa mungkin sedikit meminimalisir lah risiko yang akan terjadi keputusan yang kita ambil tadi dengan kolaborasi tadi ya Pak. Benar. Itu tadi kalau dia kita minta pendapat dari beberapa guru, ternyata memang guru ini lain daripada yang lain, maka pernah terjadi di sekolah kita itu, kita selidiki setiap minggu kok pasti ada yang nggak masuk, setiap minggu pasti ada yang nggak masuk. Ternyata setelah diselidiki, guru bidang studi itu dia lebih mengutamakan mengajar di tempat lain, ya mencari tambah yang lain. Jadi kita kan minta informasi dari guru-guru tadi. Nah, langsung guru ini kita panggil sekali, 2 kali, 3 kali, udah kita
ketiganya itu berhenti karena udah kejadian di sekolah kita. Iya. Gitu. Berarti tetap memegang teguh peraturan juga Peraturan gitu di ya Pak ya. sekolah, iya. Karena hak anak murid tadi kan memang belajar nyaman Belajar. biar dia belajar dengan gurunya gitu ya Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada nggak Pak pembelajaran yang bisa dapat Bapak ketika dari pengalaman Bapak dalam keputusan mengambil dilema etika tadi? Kalau tadi seperti yang sudah saya dengar dan sudah saya pelajari dalam proses pengambilan keputusan, ada banyak hal nih Pak yang sudah Bapak lakukan dan sudah memang pas sesuai dengan 4 paradigma saya itu kan, ada paradigmanya dan sudah sesuai dengan 3 prinsip juga Pak. Tadi ada prinsip yang memang Bapak pegang teguh dalam mengambil keputusan, ada 4 paradigma juga yang secara langsung nih Pak udah Bapak lakukan juga. Bapak juga udah uji kebenaran tadi tuh menurut saya Pak. Ini kira-kira pembelajaran apa nih yang selama ini udah yang bisa Bapak ambil setelah pengalaman Bapak mengambil keputusan tadi Pak? Ya, kita sebagai kepala sekolah yang saya katakan tadi tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi dan tetap menjaga peraturan yang sudah dibuat. Itu harus kita terapkan walau bagaimana, ya. Jadi memang sesuai peraturan gitu ya Pak? Iya. Kedisiplinan guru pun harus kita jaga itu. Kalau sudah guru disiplin, saya yakin proses belajar mengajar itu bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Oke. Dan tadi ada poin yang saya dapat juga Pak, yang menurut saya memang pas tadi Bapak memang tidak mengambil keputusan tidak berdasarkan emosi, Pak. Iya benar. Memang harus sabar gitu ya Pak ya, sabar. Dulu, ya. Walaupun kita terkadang Emosi emosi tinggi harus gitu bisa ya. kita Oke. jaga. Berarti harus dengan senyum juga mengatasinya gitu ya Betul. Pak, memperhatikan kondisi perasaan juga Iya. gitu ya Pak ya. Betul. Tapi ada nggak Pak satu quote ataupun satu kata bijak yang bisa Bapak berikan gitu untuk tentang pengambilan keputusan Pak? Ya, lain tidak, bukan kita ucapkan aja. Kalau mau jadi guru, jadilah guru yang terbaik atau tidak sama sekali. Oke, Nah, jadilah seperti itu aja. jadilah guru yang terbaik, atau tidak sama sekali. Dan pastinya jangan mengambil keputusan dengan emosi gitu ya Pak ya. Harus berdasarkan simpati dan perasaan juga gitu ya, dan empati. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan untuk saya Pak. Dari pertemuan kali ini banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah Yayasan Pendidikan Mulia ini Pak. Mudah-mudahan kita bisa terus sehat Pak. Amin. Dan bersemangat Amin. dalam mencerdaskan anak bangsa Pak. Iya, Oke. terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih saya ucapkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.